Oke Sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami mengimbau pada seluruhnya saja bahwasanya seluruh Revel Indonesia mempunyai 3 nomor admin order dan juga admin pasca beli. Dan kami mempunyai 2 rekening resmi dari seluruh Revel Indonesia, yaitu BRI dan BCA. Dan untuk marketplace kita mempunyai Tokopedia dan Bukalapak. Happy watching dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Seru Revel Indonesia, channel orang biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan ada rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popularitas kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Builders. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan bapak saja di sini, di sana, karena kami juga bapak saja di sini. Gitu ya. Hari ini kita spesial hari Jumat, ya kan? Sangat panas sekali hari ini ya. Ini sekitar pukul setengah 11, makanya kita buat video sebelum sholat Jumat biar nanti tidak terlalu mepet ya. Kita ambil sebelum sholat Jumat seperti itu. Semoga di hari Jumat ini semuanya yang menonton video ini mendapat keberkahan, kelancaran rezeki dan kelancaran urusan, dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera terlaksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya mengimbau untuk seluruhnya saja untuk tetap menjaga kesehatan, karena di musim yang seperti ini kesehatan adalah nomor 1 ya. Number one is health. Itu kesehatan nomor 1. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah senapan, yang mana senapan ini sudah banyak sebenarnya yang di request kemarin, yang di kolom komentar kami, termasuk list kami yang sudah masuk ya kan. Kemarin ada yang bilang, kan kalau nggak direview berarti nggak worth it ya senapannya, dan seperti itu ya kan komennya. Maka saya jelaskan di sini bahwasanya kita akan mereview memang senapan-senapan yang worth it untuk digunakan ketika berburu ataupun sebagai koleksi atau bahkan hanya sebagai hobi menembak sebuah sasaran ya kan, seperti itu. Akan tapi kita butuh melihat, kita butuh list ya kan, atau daftar senapan yang akan kita review. Oleh karena itu kita akan mereview request dari kalian, tapi menunggu ya kan, menunggu yang pertama lebih worth it mana, yang kedua barang ada atau tidak, tersedia atau tidak, seperti itu. Kalau tidak tersedia biasanya kita carikan dulu, kok kayaknya banyak request ini nih, kita carikan, oh ternyata di sana produsennya, kita ke sana, kita cek dan sebagainya. Jika worth it kita akan review. Sama seperti senapan yang ada di sini yang sudah ada. Senapannya mungkin kalian, senapan apa Kang Arif ya, sepertinya kok unik bentuknya, betul sekali. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan bacakan giveaway dulu untuk Sobat Builders yang sudah setia menonton channel Seru Revel Indonesia dan juga sudah memberikan komen yang positif, yang inspiratif dan sangat membangun sekali. Kita bacakan yang pertama untuk channel random. Wah, ini belum pernah dapat giveaway nih Mas, channel random ini ya. Saya bacakan. Walaupun saya belum punya senapan, tapi dengan nonton channel ini saya bisa belajar mengenai senapan. Kalau ada rezeki saya bakal pesan. Sudah saya cek di berbagai tempat lainnya mengenai senapan, tapi tidak sebaik dan sedetail Serdadu Revel Indonesia. Terima kasih channel random, seperti itu ya testimoninya. Memang benar sekali kalau misalnya kita melihat fenomena penjualan online, mungkin ya Sobat Builders mungkin pernah mengetahui atau mungkin pernah kejadian tertipu dan lain sebagainya ya. Banyak sekali yang mengatasnamakan toko-toko yang sudah famous atau sudah terkenal. Nah, itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Di video kita kemarin sudah saya jelaskan, ada penjual senapan angin yang mengaku Seru Revel, bahkan mengaku nama Kang Arif. Jadi berhati-hati dalam berbelanja online ya kan. Jadi kami menghimbau, kami juga punya asumsi atau berekspektasi, apakah yang komen-komen di kolom komentar kami yang mengatasnamakan, Kang, saya sudah transfer sebesar sekian juta tapi kok tidak dikirim. Nah, apakah itu korban penipuan yang mengatasnamakan Kang Arif? Saya juga tidak tahu. Saya tidak mau menuduh
Yang jelas saya menghimbau dari video ini agar sobat bedilers bisa lebih bijak dalam membeli senapan secara online, agar bisa mengetahui atau jangan setengah-setengah jika melihat video. Takutnya ada informasi penting yang tidak kalian ketahui, sehingga asal nama Arif aja, kan nama Arif banyak banget ya. Di sini aja di gudangnya ada 2 yang namanya Arif ya. Bahkan nanti kalau di agak luas lagi batasannya, misalnya di desa yang namanya Arif ya banyak ya. Ya, nama baik itu selalu dipakai di mana-mana. Pembelaan ya. Yang kedua, atas nama Baberum. Nah, Baberum ini kita kasih peredam HW100 dari Seru Rifle Indonesia yang akan kita kirim via pos seperti itu ya. Yang tadi channel random kita akan kasih tas kamuflase yang mana akan dikirim juga melalui pos. Oke, langsung saja kita akan ke inti pada video kali ini. Ini adalah senapan Greyhound model P15. Senapan ini impor memang ya. Memang kita alhamdulillah bisa terrealisasi, yaitu mereview senapan impor pesanan dari sobat bedilers ya kan. Kita ngikuti request. Kita ini penjual yang istilahnya win-win solution lah sama kalian. Kalian suka, kami pun juga suka, seperti itu. Oke. Sebenarnya senapan ini Greyhound model P15 ini adalah sudah pesanan dari Bapak RD. Bapak RD adalah pelanggan atau customer setia Serdadu Rifle Indonesia. Perlu kalian ketahui ya, beliau rumahnya Surabaya, tapi beliau sangat sering ke Pare untuk melihat koleksi-koleksi senapan angin yang ada di Pare ini. Ini FYI saja ya, for your info saja. Di Surabaya juga banyak penjual senapan angin. Tapi ketika kita tanya Pak RD kenapa tuh kok suka di Serdadu, ternyata beliau bilang di sini pelayanannya sangat ramah sekali. Oleh karena itu beliau kalau misalnya ada apa-apa teleponnya, Arif ada yang terbaru ndak ini apa namanya senapannya. Nah, ini kemarin kita datangkan 1 unit Greyhound P15 ini dan alhamdulillah langsung diambil oleh beliau. Tapi sebelum diambil oleh beliau, saya harus mereview dulu biar nanti kalian jika ingin membeli senapan ini bisa inden dulu atau bisa melihat ulasan ini sehingga mantap untuk membeli Greyhound model P15. Oke ya, seperti itu. Oke. Saya ulas dari mana dulu ya? Yang terutama memang kita harus melihat dari yang pertama adalah appearance ya, atau kalau kita lihat lookingnya bagaimana. Kalau kita lihat model dari senapan Greyhound model P15 ini adalah model bullpup ya kan, atau model ya bullpup, model gimana, dia lebih kecil daripada model-model yang lain. Memang namanya model itu selera ya, karena kalau misalnya manusia itu bagus atau jelek itu relatif. Nah, sedangkan ini memang ada orang suka bullpup, ada orang yang tidak menyukai bullpup. Tapi kalau kalian melihat langsung Greyhound model P15 ini, saya yakin langsung suka, kan? Yang sebelumnya mungkin tidak suka Greyhound, nggak suka bullpup, kalau lihat Greyhound ini mungkin langsung, wah ini perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Oke, saya akan melihat dari build quality-nya. Pertama saya akan timbang terlebih dahulu berapakah berat dari Greyhound P15 ini. Oke. Bisa kita lihat, ini kita Greyhound P15 langsung digabung dengan teleskop Spike, ukurannya 3/12 kali 40, jadi agak gede, maka beratnya pasti akan bertambah ya kan, seperti itu. Oke, 2,9 kilo, sangat-sangat ringan sekali. Ini sudah dengan teleskop ya. Jadi kalau teleskop ini memang sekitar 8 hingga 9 on. Jadi dengan kata lain, senapan saja beratnya hanya 2 kilo saja, ya kan? Seberapa enteng ya 2 kilo itu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan gejlok yang 4 kilo atau senapan-senapan yang bocap itu ya, ini hanya 2 kilo saja. Oke, seperti itu. Lalu kita akan ukur berapakah panjang keseluruhan dari senapan bullpup Greyhound ini menggunakan meteran. Oke, totalnya adalah 68 panjang keseluruhan ya, hanya 68 saja, 68 cm, jadi tidak terlalu panjang. Kalau kita hitung-hitung ya nggak sampai lah ya 1 meter ya, 1 meter kurang, hanya 68. Berarti berapakah panjang laras, seperti itu ya. Oke, panjang larasnya untuk senapan Greyhound P15 ini kita ukur sekitar 55
Oke, 55 cm. Dan yang uniknya lagi dari senapan Greyhound P15 ini, dia sudah include peredam. Jadi kita nggak usah ngasih peredam. Jadi kita kan biasanya kalau beli senapan terus harus ada peredamnya eksternal ya. Tapi kalau Greyhound P15 ini sudah include peredam. Jadi di depan dia memang serombongnya agak tebal. Ternyata serombong ini adalah juga peredam. Sama kita kokang. Sangat ringan sekali dan halus. Kita tembakkan suaranya. Oke. Jika orang yang suka suara keras mungkin tidak suka dengan suara dari Greyhound ini ya, karena Greyhound ini suaranya nyaris seperti senapan uklik seperti itu. Tapi untuk FPS-nya keren ya kan. Saya tidak menyangka ketika melihat FPS-nya loh. Ini suaranya kecil tapi FPS-nya keren sekali. Oke, lalu kita akan bahas lagi. Bisa kita lihat dari kayunya juga sangat kokoh, build quality-nya, dia pengerjaannya rapi. Saya nggak tahu menggunakan kayu apa, yang jelas ini kayu-kayu seperti semacam mahoni ya. Sepertinya karena melihat dari kepadatan kayu dan juga motif kayunya, ini mungkin adalah menggunakan kayu mahoni. Di belakang sudah juga ada dudukan karetnya yang digunakan untuk ujung popornya ini, jadi kita nggak terlalu keras langsung menabrak ke kayu. Dan di sini rapi sekali ya. Ya mungkin perbedaan untuk senapan impor dan lokal itu salah satunya adalah cara pengerjaan. Pengerjaan senapan impor mungkin lebih rapi seperti itu karena memang harganya agak berbeda. Oh, di sini tidak ada, kalau misalnya kalau di senapan biasa kan ada namanya cancel kokang ya. Yang kalau kita tarik set levernya di sini, maka cancel kokangnya juga ikut. Di sini tidak ada ya kan. Jadi kalau kita meng-cancel seperti biasa tinggal tarik aja langsung ditembakkan seperti itu. Untuk kokang di sini sangat ringan sekali. Misalnya kalau kita lihat, oke, kalau dibanding dengan Destet yang impor ya jauh lah ya, masih bagus Destet. Cuma ini kita anggap premium, enak dipegang. Lalu kita pindah ke depan lagi. Untuk manometer ada di depan seperti ini ya. Oke, nah ini manometer. Lalu langsung gabung dengan yang namanya kupler. Jadi kuplernya menggunakan kupler plug and play. Nah, seperti milik Pegasus seperti itu. Atau senapan yang lain ada juga kemarin menggunakan plug and play itu Phoenix kalau nggak salah. Ada yang menggunakan plug and play ini ya. Jadi di sini kuplernya kecil, panjang seperti itu. Jadi kita lebih mudah dalam menggunakan kuplernya. Tidak usah bingung mencari kupler di mana-mana, semuanya ada. Akan tetapi untuk senapan ini dia menggunakan yang namanya satuan bar. Nah, kita harus tahu ya, ada beberapa satuan yang dipakai. Ada MPa atau megapascal, ada juga yang namanya bar dan ada namanya PSI. Nah, ini harus kalian ketahui, sobat bedilers, ada beberapa perbedaan. Mungkin kalau di skala internasional untuk pressure atau tekanan dia menggunakan bar. Nah, berapakah satu bar, berapakah 1 megapiksel, berapakah perbandingan dengan PSI? Saya akan bahas juga di sini. Sekalian kita mengulas senapan yang menggunakan satuan bar. Jika kita lihat, jadi senapan ini maksimalnya adalah 250 bar atau 25 MPa atau megapascal. Jadi bisa kita simpulkan 1 megapascal itu 0,1 bar. Oke ya, 1 megapascal itu 0,1 bar. Sedangkan 1 bar itu adalah 14,5 PSI. Nah, ini seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara PSI dengan bar ataupun megapascal. Ya. Jadi kalau di sini isinya 25 megapascal, maka jika kita konversikan kepada PSI terjadi sekitar 3.200-an PSI. Jadi maksimal tabung ini dia bisa mengisi tekanan hingga 3.200-an PSI seperti itu ya. Sedangkan isi dari tabung ini sekitar 256 cc ya. Jadi seperti OD38. Kalau OD38 itu 210, jadi ini sama juga, OD-nya juga 38. Kalau kita sketch match, kita nyalakan dulu. Oh, ternyata tebal tabung hanya 34
ya, bukan 38. Jadi OD tabungnya ada 34, akan tetapi untuk isi dari senapannya adalah 256 cc. Jadi lebih besar daripada tabung OD 38 yang hanya 210, seperti itu. Oke ya. Itu adalah review sekilas tentang Greyhound P15, dan perlu diketahui untuk mounting tele ini lebar ya. Lebarnya sebesar atau selebar 11 mm. Jadi kalau bawaan teleskop itu biasanya tidak cukup. Jadi harus beli eksternal atau beli tambahan mounting telenya biar pas ya. Ini yang gede. Sama seperti punyanya Phoenix, yaitu 11 mm. Seperti itu. Nah, setiap pembelian paket Greyhound model P15 ini, kalian akan mendapatkan senapan, lalu ada manual book seperti ini. Jadi lengkap dengan spesifikasinya. Nah, di spesifikasi saya nurun di sini, nyontoh di sini ada semua. Ya, mulai dari beratnya berapa dan sebagainya. Lalu juga ada beberapa seperti pencopot manometer, lalu ada juga seal atau o-ring, semuanya lengkap. Tinggal nanti kalian bisa menemukan senapan aksesorisnya tadi pada kardus senapan Greyhound model P15 ini, seperti itu ya. Kita akan lanjut bagaimanakah akurasi dari Greyhound P15 ini. Kita akan coba menembak di jarak sekitar 25 meter, dan juga kita akan cek bagaimanakah FPS dari senapan Greyhound model P15 ini. Oh ya, satu lagi yang belum saya sampaikan, di buku manual ini ada namanya velocity. Velocity itu kecepatan ya, atau FPS itu ya, kecepatan sebuah peluru. Kalau dalam fisikan lambangnya V, kecepatan benda bergerak. Di sini dituliskan jika kalibernya 4,5 mm maka FPS-nya 1000-an. Ya, kalau 5,5 itu 900 fps. Jika 6,35 itu 800 fps. Pertanyaan saya, apakah senapan ini bisa digunakan dengan kaliber yang agak gede, 5,5 atau 6,35? Karena di sini tertulis seperti itu. Ya, kemungkinan bisa, insya Allah ya. Jadi saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, ini bisa 4,5, 5,5 ataupun 6,35. Nanti kita coba saja, tapi saya nggak punya pelurunya. Jadi kita hanya menembakkan ke Pro Chrono itu dengan menggunakan kaliber 4,5 mm saja. Oke, langsung aja kita cek itu ke tes akurasi dari senapan Greyhound model P15. Cek itu. Oke, sobat builders, kita akan mencoba akurasi dari Greyhound ini, dan di sana sudah kita siapkan dual cam dan juga sasarannya. Sasaran juga milik Greyhound ya, ada tulisan Greyhound gitu. Jadi kita menyamakan biar match gitu ya. Kita akan menembak sekitar 7 hingga 10 kali tembakan sesuai dengan magazinnya. Sudah kita coba tadi dan it works. Magazinnya keren sekali, sangat halus. Kayaknya penggunaannya full CNC pembuatannya ya. Jadi kita langsung tembak aja. Karena pakai kacamata gelap, jadi kita harus melepas dulu. Nggak perlu deh. Mas, di zoom mas, sini. Lihat ya, sangat enteng sekali. Ya Allah, mantap. Ini Pak Ardi pasti suka ini unitnya ya. Kita akan tembak di sana beberapa kali. Oke, pas middle. Coba lagi. One hole. Keren coy. Kayaknya kalau senapan lokal gini semua enak kayaknya ya. Aduh. 3 4. Suka ya? Nggak capek. Oke, agak meleset, getar ya, maklum, udah tua. Oke, berapa Yan? Kita akan tembak terus. Oke, sampai pelurunya habis ya. Sekarang nanti kita tes FPS. Wah, ini agak yang terakhir kok kemana-mana ini. Tapi tidak masalah. Oke, udah habis. Nggak bisa ya, karena ada
Lepas dulu magasinnya. Oke, juga bisa kita lihat ya, Mas agak mendekat. Karena mungkin menggunakan CNC pembuatannya. Jadi untuk pemasangan magasinnya imut ya. Isinya sama 14-nya. Oh enggak sih, 12 isinya. 12. Penggunaannya pun juga sangat mudah sekali, tinggal tempelkan terus digeser ke bawah. Mantap, bahkan nggak usah. Nggak usah, kan kita lakuin ini ya. Juga ini bisa kita lihat tadi mana single shootnya. Ini single shootnya kita lihat sangat mudah juga. Ya kan? Ini kita pasang lagi. Yes. Oke, dan kita lihat ke sana bagaimanakah hasil akurasi di kertas Greyhound ya. Tadi 4 tembakan awal one hole. Yang kedua, ketiga ini agak melenceng tapi nggak masalah. Nanti lihat ya, 25 meter. Keren sekali ini dilihat. Ini tadi karena faktor umur dia agak geser, nggak masalah. Lihat ya, ini Pak Ardi pasti senang banget, senang pol ini Pak Ardi. Kalau seperti ini, nah tutup botol, ya jelas tertutup ya. Oh ya, kemarin ada yang bilang, Arif kenapa nggak pakai seperti ini? Kalau ini gampang pol ini, ini nggak usah pakai teleskop, pakai visir aja bisa. Makanya kita pakai seperti ini loh, lihat tuh, gede lubangnya, lihat. Nah, susah gini. Ada yang tanya, Kang Arif pakai siluet metal itu loh. Ini kegampangan, makanya pakai seperti ini biar kelihatan bagaimanakah akurasinya. Kalau ini aja kena, apalagi metal siluet yang gedenya sekian, ya kan? Loh, gede banget ini metal siluet. Kita pakai yang seperti itu. Oke, nah kita akan tes langsung FPS-nya juga, bagaimanakah FPS dari senapan Greyhound model P15 ini. Check it out. Oke, sekarang kita akan menembakkan senapan ini ke Pro Chrono yang sudah kita siapkan seperti ini ya. Kita nanti insya Allah ada sekitar 9 string biar kita lihat nanti 9 kali penembakan bagaimanakah hasil dari FPS nya Greyhound. Dilihat dulu Mas senapannya Mas. Ini Mas, seret, mantap. Oke, yuk kita tembakkan. Belum dikokang dulu Bos. Oke, 975. Lagi apa itu maksudnya? Nah, terus keren, stabil sekali. Oke, next 981. Oke, 73 969 80 79 habis. Duh. Oke, kita akan lihat, kita akan review dari awal ya. Berapakah FPS dari ini? Nomor 1 dulu yaitu 975. Oke, yang kedua, oh tertinggi nih, low, paling high paling low. Mana? Yes. Oke, yang kedua adalah 975 lagi sama. Dan tertingginya adalah 981. Kok udah enak ya reviewnya. Oke, yang ini 979 ke 8 tadi. Sebelumnya 980 ya kan. Ke 6-nya 969. Ke 5-nya 973. Keempatnya 981. 980. 975. Keren sekali ya FPS-nya ya. Sangat keren sekali di ring 970 sampai 981. Hanya 11 poin naik turunnya. Wah, ini Greyhound patut untuk dipertimbangkan. Bagi kalian semuanya yang suka senapan impor dan suka dengan akurasi, maka Greyhound adalah salah satu pilihannya. Seperti itu. Oke. Bisa kita lihat ya ini. Jadi kita jual, kita bandrol harga senapan Greyhound model P15 ini sekitar 10 jutaan. Jadi kalau kalian ingin membeli senapan ini, bisa melakukan ident terlebih dahulu kepada kami. Karena memang senapan ini
kalau imporan gitu ya, jarang ready stock. Kadang-kadang ada 1 bulan sekali datang sekitar 6 unit atau 8 unit. Oleh karena itu silahkan kalian bisa inden dulu. Nggak usah banyak-banyak, indennya cukup 200.000 boleh, 300.000 boleh. Bahkan kalau misalnya pengen lunas untuk mendapatkan segera cepat juga bisa ya kan, seperti itu. Ini keren, ringan sekali ya, seperti itu. Oke, dan ini adalah kita review tadi untuk Bapak RD. Jadi seperti itu, jika nanti beliau berkenan maka langsung kita akan kirim ini, atau mungkin beliau ini datang ke sini untuk membeli senapan Greyhound model P15 ini. Terima kasih Sobat Deras, jangan lupa untuk selalu mengikuti channel dari Survival Indonesia dan bantu kami mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2020 ini. Terima kasih, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survival makes impossibility possible.